Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6091. Dan yang paling penting adalah jika wakil Presiden Bowles adalah langit biru di luar tembok besar. Jika dia benar-benar ingin mendukungku. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara di sini sekarang? Harvey York memandang Abraham Mosso dengan setengah tersenyum. Orang ini benar-benar tidak peduli sama sekali. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Abraham Mosso menjadi semakin suram. Dan dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Harvey York masuk akal. Oke. Nama belakangnya adalah York. Omong kosongnya ada di sini. Pada saat ini, Esenhun membawa tangannya di punggungnya dan berjalan di depan. Dari Harvey York, dia memandang Harvey York dari atas ke bawah. Dengan rasa jijik bahwa menyebar dari tulangnya di matanya. Bukan dari 10 keluarga teratas. Bukan dari 5 klan kuno. Atau dari 4 pilar atau tempat suci seni bela diri. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berdiri di depanku. Harvey York tersenyum dan berkata, saya pikir orang-orang seperti Anda tidak takut langit dan bumi. Sekarang sepertinya kamu memiliki banyak hal untuk ditakuti. Mendengar kata-kata Harvey York, Esenhun menggigil karena marah. Namun, dia agak berkarakter. Dia mengambil napas dalam-dalam pada ini sesaat dan berkata dengan dingin, Tuan Arturo Toyotomi adalah tamu terhormat dari negara pulau dan gaya pengajaran langit. Keluarga Toyotomi dan kami, klan perburuan Wolsing bahkan lebih dekat hubungannya. Juga, manfaat yang diberikan keluarga Toyotomi kepadaku. Karena itu, kata-kata Esenhun terhenti untuk beberapa saat. Dan dia sepertinya menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. Dia mencibir pada saat itu. Dan kemudian, terus berbicara. Ngomong-ngomong, karena hubunganmu, Uzil dari negara pulau masuk. Aula Kendo tidak bisa dibuka. Lambang keluarga dari keluarga Toyotomi juga telah rusak. Ini adalah penghinaan besar bagi keluarga Toyotomi. Singkatnya, kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Mengerti? Pada saat ini, Esenhun membawa tangannya di belakang punggungnya seperti ini. Dia menatap Harvey York. Kata-katanya tidak ringan atau berat. Tapi dia sedikit membuli. Apakah aku harus menjelaskannya hari ini? Harvey York tersenyum. Oke. Katakan padaku, penjelasan macam apa yang kamu butuhkan untuk aku berikan hari ini. Tidak peduli berapa umur Esenhun atau latar belakang apa yang dia miliki. Tidak masalah ke Harvey York. Sederhana, Esenhun menamparkan jarinya. Pertama, kompensasi 10 miliar. Kedua, berlututlah dan undang Tuan Iboa kembali secara langsung. Ketiga, lepaskan tanganmu sendiri. 3 syarat. Selesai. Semuanya berakhir di sini. Aku tidak bisa melakukannya. Maaf. Aku akan melakukannya untukmu. Hanya saja saat itu, orang-orangku tidak serius. Jadi jangan salahkan aku. Saat berbicara, Esenhun melambaikan tangannya sedikit. Dan para pria berjas di belakangnya semua mengeluarkan senjata api. Yang paling penting adalah mereka semua memiliki dokumen untuk dipegang secara legal senjata api. Sambil menunjukkan dominasi, mereka juga menyatakan kepada dunia bahwa mereka memiliki energi yang tak tertandingi. Harvey York bertepuk tangan dan berkata dengan ringan, sepertinya Presiden Kun sedang bersiap untuk menjadi tidak masuk akal. Tidak. Saya selalu suka meyakinkan orang dengan alasan. Esenhun menggelengkan kepalanya sedikit. Tersenyum sinis. Hanya untukku. Apa yang saya katakan. Apa yang saya akui. Apa yang saya akui, itu kebenaran terbesar.
Segala sesuatu yang telah ditentukan oleh dunia sekuler dan hukum raja. Untuk saya, setengah sen tidak ada hubungannya dengan itu. Apakah kamu mengerti? Saat berbicara, Esenhun mengulurkan tangan kanannya yang penuh asap dan hendak menepuk wajah Harvey York. Bab 6092. Harvey York mundur setengah langkah dengan ekspresi jijik. Tapi di mata Esenhun dan yang lainnya, Harvey York adalah seorang pengecut. Jadi pada saat ini, tidak hanya Esenhun, tetapi juga mata Abraham Moso menunjukkan sedikit ejekan. Setelah Harvey York berdiri diam, dia melirik Esenhun dan berkata, "Presiden, berburu. Tidak peduli seberapa baik dan keras Anda mengatakannya. Anda tidak dapat menghindari fakta bahwa kamu akan menggertak orang lain setelah membacanya. Kamu salah. Urusan Presiden Hun kita adalah meyakinkan orang dengan alasan. Jika kamu tidak setuju, aku akan memukulmu." Abraham Moso melangkah maju pada saat ini dengan ekspresi arogan di wajahnya. "Anda mengandalkan Lloyd Bowles untuk mendukung Anda. Tetapi kami memiliki Presiden Hun sebagai dukungan. Sekarang, kami tidak hanya datang untuk menamparkan wajahmu lagi, tetapi kami juga menginjakmu." "Apa? Tidak yakin? Jika kamu tidak yakin, kamu bisa memindahkan pendukung yang lebih besar untuk mengalahkan perburuan presiden." "Sayang sekali. Bukan karena aku meremehkanmu. Orang-orang sepertimu yang ditakdirkan untuk tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak suka memukul orang? Apakah kamu tidak suka menamparkan orang? Ayo, aku akan meletakkan wajahku di depanmu sekarang. Aku ingin melihat. Beraninya kamu pindahkan aku." Setelah selesai berbicara, Abraham Moso dengan arogan membawa wajahnya ke depan dari Harvey York. "Dengan gerakan menggerakkan saya jika Anda mau." Jelas, dalam kognisi dangkal Abraham Moso, di bawah arus situasi, siapa yang berani menyentuhnya? Dia tidak akan berani memberi Harvey York 1 hari keberanian. Bukan. Hanya ada satu alasan mengapa Abraham Moso melakukan ini. Dan itu adalah untuk mempermalukan Harvey York sepenuhnya. Dan kemudian menginjak-injak Harvey York sampai mati sedikit demi sedikit. Lagi pula, ditampar wajahnya. Penghinaan seperti itu akan menemanimu selama seumur hidup. Beberapa wanita cantik dari negara pulau semuanya menatap Harvey York naik dan turun saat ini dengan ekspresi penasaran di wajah mereka. Wanita negara pulau memiliki ciri khas, yaitu mereka kagumi yang kuat. Tindakan Harvey York membuat mereka mengubah pandangan mereka tentang Harvey York. Jadi pikiran mereka sangat rumit saat ini. Dan mereka tidak tahu apakah mereka ingin melihat Harvey York mati atau apakah mereka ingin melihat Harvey York terus menunjukkan kekuatannya. Adapun Esenhun, dia tidak repot-repot melihat Harvey York, tetapi merokok cerutu lagi. Dalam hidupnya, berkali-kali, tidak perlu membawa tanda Wolsing Hun Clan sama sekali, dan banyak lawan berlutut sendiri. Dan dia sekarang membawa papan nama Wolsing Hun Clan. Dia tidak percaya bahwa masih ada orang yang tidak berani berlutut. Oleh karena itu, bagi Esenhun, apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin akan sedikit membosankan. "Ayo, pindahkan aku." Pada saat ini, Abraham Moso masih melompat ke kiri dan ke kanan, melihat provokatif. "Pindahkan aku. Jangan gerakan aku. Kamu anak kura-kura." Tamparan. Harvey York tidak bermaksud untuk terbiasa dengan orang yang sudah terbiasa ini kepada musuh asing dan melupakan nenek moyangnya. Namun tiba-tiba pukulan backhand tersebut berupa tamparan. Diiringi tamparan keras. Abraham Moso menjerit nyaring. Berdarah memercik dari hidung dan mulutnya. Dan beberapa gigi patah terbang keluar. Sosoknya terbang seperti ini. Dan langsung menabrak beberapa pria berjas di belakang dia.
Terjadi kekacauan di lapangan. Beberapa wanita pulau memiliki wajah kecil yang halus dengan rumit ekspresi. Kecemerlangan Harvey York masih memiliki kepercayaan diri. Jauh melampaui mereka harapan. Itu benar-benar sombong. Kamu. Beraninya kau menyentuhku. Di tanah. Abraham Mosso menutupi wajahnya. Berbicara dengan tidak jelas. Adapun gemetar cerutu di tangan Esenhun. Ekspresinya sedikit linglung bagaimana hal seperti itu bisa terjadi padanya. Bab 6093. Pada saat ini, orang yang ditampar adalah Abraham Mosso. Tapi menamparkan wajah Esenhun di depannya. Apa maksudnya? Itu artinya ini memukulnya di hadapan Esenhun. Perlakukan perburuan Esen di klan perburuan Wolsing sebagai hiasan. Berengsek. Pada saat ini, seluruh tubuh Esenhun mulai memancarkan hawa dingin. York, menurutmu aku tidak ada. Saat suhu di sekitarnya turun, semua pria berjas itu ditarik keluar. Senjata api mereka. Dan menyebar ke segala arah. Dengan postur tidak pernah mati kapan saja. Harvey York mengeluarkan tisu dan menyeka jarinya dengan jijik. Pria bermargali inilah yang memintaku untuk menyentuhnya. Bagi saya selalu suka menjadi orang baik. Semua orang memohon padaku seperti ini. Jika aku tidak melakukannya, bukankah aku merasa kasihan padanya? Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku. Untuk orang yang baik, wajar untuk memenuhi persyaratan Anda. Dan saya tidak bertanya untuk imbalan apapun. Harvey York menyipitkan mata dan melirik Abraham Mosso. Kata-katanya tenang. Tetapi Abraham Mosso sangat marah sehingga Abraham Mosso hampir muntah darah dan mati. Saya telah melihat arogan. Tidak pernah melihat arogan seperti itu. Oke. Kamu baik-baik saja. Presiden Hun mematikan cerutu di tangannya dan menunjuk Harvey York. Di dunia ini, tidak ada yang berani mengabaikanku seperti ini di depanku wajah. Aku memberimu kesempatan. Karena kamu tidak menghargainya. Kalau begitu jangan salahkan aku. Saat berbicara, dia segera membuat gerakan. Bagi Esenhun, apa yang terjadi hari ini tidak sesederhana menjual tatap muka penduduk pulau. Tetapi jika tidak ada cara untuk menginjak Harvey York di bawah kakinya, dia akan menjadi lelucon besar di lingkaran. Ini masalah besar. Melihat tindakan Esenhun, semua anak buahnya yang berjas mencibir dan membuka asuransi senjata api. Suasana saat ini bisa dikatakan tegang. Dan selalu ada kesempatan untuk dilewatkan. Lancang. Pada saat ini, suara dingin keluar. Setelah itu, dia melihat Lloyd Bowles berjalan keluar dengan ekspresi dingin di wajahnya kembali dengan tangan di punggungnya. Esenhun, kamu adalah seorang pengusaha. Dengan sekelompok orang yang dipersenjatai dengan senjata api. Membobol rumah tanpa izin. Berteriak. Dan sekarang kamu masih bersiap untuk menembak dan pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Pemberontak. Siapa aku? Ternyata klan Bowles Barat Laut. Lloyd Bowles. Wakil Presiden Bowles. Melihat Lloyd Bowles, Esenhun sama sekali tidak terkejut saat ini. Sebaliknya, ada sedikit antisipasi dan kegembiraan di matanya. Ada desas-desus dari orang luar bahwa yang tidak dapat dikorupsi di luar yang Agung Wol, Wakil Presiden Bowles, tidak sebagus sebelumnya. Untuk menahan kaki bau seorang pemuda, dia telah benar-benar meninggalkan miliknya intinya. Awalnya, saya tidak percaya hal seperti itu. Tapi sekarang sepertinya aku harus mempercayainya. Mata Lloyd Bowles menjadi dingin. Apakah Anda mengancam saya? Esenhun berkata dengan setengah tersenyum. Ancaman. Mengapa aku harus mengancammu? Saya hanya ingin memberitahu Anda Wakil Presiden Bowles. Ketenaran diperoleh dengan susah payah. Dibutuhkan 10 atau 20 tahun kerja keras untuk menciptakan citra langit.
Tapi jika kamu ingin menghancurkan langit biru, seringkali hanya butuh satu pemikiran. Itulah tepatnya yang disebut dengan pemikiran surga dan neraka. Lloyd Bowles berkata ringan. Ucapkan kata-kata manusia. Esenhun tersenyum, senang. Sederhananya, jika kamu berani ikut campur dalam bisnis ini hari ini, kamu reputasinya akan bau besok. Demi reputasimu, saya sarankan Anda keluar. Bab 6094. Jelas. Sebelum Esenhun datang ke sini, dia mengharapkan Lloyd Bowles mungkin ada di sana. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana melakukan sesuatu dan bagaimana berbicara, dia memiliki disimpulkan berkali-kali di jalan. Saat ular yang disebut mencapai 7 inci, perburuan Esen saat ini adalah setara dengan meninju Lloyd Bowles di pintu. Mata Lloyd Bowles acuh tak acuh. Dan dia berkata perlahan pada saat ini, saya, Bowles, selalu bertindak untuk keadilan dan ketidakadilan. Keadilan dan ketidakadilan. King Yu, apakah benda itu bekerja padaku? Tidakkah menurutmu Esenhun bisa membuatku takut dengan dua katamu ini? Esenhun berkata dengan senyum di wajahnya. Bowles incorruptible. Jangan makan dan minum untuk bersulang, kan? Awalnya, karena semua orang adalah anggota dari 5 klan kuno, saya berencana untuk simpan sedikit muka untukmu. Karena kamu tidak tahu bagaimana menyanjung dirimu sendiri. Jangan salahkan aku karena berbicara ke atas. Anda, Wakil Presiden Bowles, memenangkan reputasi incorruptible melampaui tembok besar. Tetapi hanya dengan dukungan keluarga Bowles di barat laut. Begitu kamu kehilangan reputasi ini, maka ke klan Bowles barat laut, kamu akan menjadi pion yang tidak berguna. Tidak, bahkan pion yang buruk. Pada saat itu, apa yang akan terjadi? Tidak ada yang tahu. Bahkan jika Anda, Wakil Presiden Bowles, tidak peduli tentang ini dan pribadi untung dan rugi. Tetapi Anda harus memikirkan putri Anda dan istri Anda. Baik. Kamu tidak ingin putrimu menjadi orang yang terpinggirkan di atas kelas mulai sekarang, kan? Kalau begitu, jika ada yang salah, dia akan menjadi mainan untuk setiap orang. Apakah konsekuensi dan akhir seperti itu yang kamu harapkan? Jadi, saya berharap Wakil Presiden Bowles akan memikirkan dirinya sendiri. Dan jangan lakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kata demi kata Esenhun. Kata demi kata. Terdengar sederhana. Tetapi sebenarnya, setiap kata itu berdarah dan seperti pisau. Bagi kalangan atas, hal yang paling menyedihkan adalah menjadi orang yang terpinggirkan. Dalam hal ini, itu 10.000 kali lebih sunyi daripada menjadi dasar. Terlebih lagi, Lloyd Bowles telah menyinggung banyak petinggi di atas lingkaran demi reputasi yang jelas di luar tembok besar di atas bertahun-tahun. Begitu dia kehilangan dukungan penuh dari klan Bowles Barat Laut, berapa lama dia bisa bertahan hidup sendiri? Bahkan tidak perlu dia benar-benar kehilangan kekuatan. Hanya naik dan turun. Biarkan dia pergi ke tempat yang tidak dia kenal dengan baik. Kemudian akhir Lloyd Bowles harus hancur. Oleh karena itu, Rao bertekad seperti Lloyd Bowles. Dan wajahnya agak jelek saat ini. Apa, pikirku aku tidak bisa melakukannya? Atau menurutmu aku hanya mengancammu? Esenhun tampak bangga saat ini. Kamu Lloyd Bowles. Kamu seharusnya tidak tahu mengapa klan perburuan Wolsing kami memiliki menjadi yang pertama dari 5 sekte selama bertahun-tahun. Kan? Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk memberitahumu hari ini. Dan ada baiknya mengajarimu pelajaran. Alasannya sangat sederhana. Karena klan perburuan Wolsing kami berpartisipasi dalam perang rahasia sebelumnya. Dan ada 2 dewa perang. Dewa perang di medan pedang. Etanhun. Dewa perang pembantaian surgawi. Perburuan Leonard.
Bagaimana? Apakah klan Wolsinghun kita cukup kuat? Bisakah Anda menginjak kepala Lloyd Bowles Anda dengan keras? Karena itu, Esenhun perlahan berjalan di depan Lloyd Bowles, meregang tangan kanannya penuh asap, dan perlahan menepuk wajah Lloyd Bowles. Jadi, Wakil Presiden Bowles, saya, Esenhun, memberi Anda wajah. Anda adalah Wakil Presiden Bowles. Aku, Esenhun, jangan memberimu wajah. Kamu kentut. Lloyd Bowles merasakan tangannya yang besar dan kotor, tetapi wajahnya pucat pasi saat ini. Dia sendiri tidak bisa memberikan wajah Esenhun. Namun, putriku sendiri. Namun, bocah lelaki tua ini terlalu menipu. Bab 6095. Tepat ketika Lloyd Bowles hendak meledak, tangan kanan tiba-tiba beristirahat di bahu Lloyd Bowles. Wakil Presiden Bowles, pergi dan makanlah dengan tenang. Apa yang terjadi di sini adalah urusanku. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Jangan ganggu kamu. Harvey York maju selangkah dan tersenyum pada Lloyd Bowles. Di dunia ini, ada hal yang membuat orang jahat memiliki kesibukannya sendiri. Wakil Presiden Bowles, Anda adalah orang baik. Jadi Anda tidak memiliki pengalaman dalam berurusan dengan orang-orang tak tahu malu seperti Esenhun. Tapi aku berbeda. Saya berpengalaman. Saat berbicara, Harvey York mendorong Lloyd Bowles, yang memiliki wajah aneh, ke aula seni bela diri. Justin Walker adalah orang pertama yang berdiri, meraih tangan Lloyd Bowles dan berkata, "Old Bowles, tinggalkan masalah ini." Tidak ada 10 atau 8 orang yang melompat di depan Tuan Muda York seperti ini setiap bulan. Akibatnya, mereka semua diinjak-injak menjadi anjing oleh Tuan Muda York. Jadi, kamu hanya bisa menonton pertunjukannya. Pangeran Sidu juga tersenyum dan berkata, "Paman Bowles, Anda mungkin tidak tahu apa yang saya Master York mampu. Tetapi kami orang-orang mengetahuinya dengan sangat baik. Kamu bisa menonton pertunjukan dengan tenang." Meskipun Danila Calvert tidak mengatakan apa-apa, dia sedikit mengangguk, dengan ekspresi bahwa dia juga setuju dengan kata-kata ini. Bahkan Gideon Benedetti hanya minum dengan Lloyd Bowles, dan dia tidak bermaksud mengambil alih. Lloyd Bowles tampak aneh, tetapi pada akhirnya dia mengangguk, berjalan kembali ke kursi dan duduk. Tapi ini masalahnya. Dia masih melirik ke gerbang, berpikir bahwa jika Harvey York tidak tahan, dia akan menjadi masalah besar dengan Esenhun. Pada saat ini, Esenhun, yang telah mengusir Lloyd Bowles, sangat arogan. Dia menyalakan cerutu lagi, lalu menyipitkan mata ke Harvey York, dan berkata ringan, "Anak muda, saya menghargai keberanian Anda. Tapi demi kebenaran dirimu sendiri, aku merasa perlu memberimu pelajaran. Lagi pula, kamu masih muda, tetapi kamu tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi tinggi, dan kamu akan sering mati dengan menyedihkan. Yah, berlutut dan panggil aku kakek. Bagaimana kalau aku memberimu pelajaran untuk gratis?" Pada saat ini, Esenhun menyipitkan mata ke Harvey York dengan ejekan ekspresi. Dia memutuskan bahwa Harvey York tidak memiliki kesabaran atau dukungan. Jadi dia berpikir tentang menginjak Harvey York secara menyeluruh. Bahkan jika akan berdarah untuk menginjak-injak langsung sampai mati, akan lebih baik untuk menginjak-injak Harvey York beberapa kali lagi untuk membuat hidup Harvey York lebih buruk dari kematian. Kamu begitu yakin bisa menginjak-injakku sampai mati? Harvey York tidak terburu-buru saat ini, tetapi berbicara dengan penuh minat. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan terlalu sombong untuk sementara waktu, dan kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya? Esenhun mencibir. Penyesalan. Tidak ada kata seperti itu dalam kamus Laozi. Bagaimana kalau kamu mengajariku?
Harvey York mengangguk dan berkata dengan ringan. Karena kamu sudah berbicara seperti ini. Karena kamu berasal dari Walsingham Clan. Aku akan mengajarimu cara menulis kata penyesalan. Saat berbicara, Harvey York langsung memutar nomor cantik di depan perburuan Esen. Melihat Harvey York menelepon, Esen Hun mengejek, berpura-pura. Lanjutkan ke berpura-pura. Jangan katakan di luar tembok besar. Bahkan di seluruh gurun. Tidak ada yang bisa melangkah di kepalaku. Harvey York mengabaikan Esen Hun. Dan menyalakan speakerphone langsung di depan dia. Ini aku. Saat panggilan terhubung, Harvey York berbicara dengan ringan. Ethan Hun, yang berada di seberang telepon, tercengang untuk sesaat. Dan kemudian berkata dengan hormat, Tuan York, bukankah Anda pergi keluar tembok besar? Kenapa kamu punya waktu untuk meneleponku? Bab 6096. Harvey York melirik Esen Hun, yang berdiri di seberangnya, dengan ekspresi acuh tak acuh. Dan kemudian berkata dengan ringan, aku tepat di luar yang agung dinding. Namun, hari ini saya bertemu dengan seorang pria bernama Esen Hun. Dia bilang dia dari Walsingham Clan. Dikatakan juga bahwa Walsingham Clan sangat kuat sekarang karena ada 2 dewa perang. Aku hanya ingin bertanya padamu dewa perang bidang pedang, Ethan Hun. Apakah klan perburuan Walsing Anda benar-benar hebat? Dan tidak apa-apa untuk menjadi sombong. Apakah kamu masih akan membela orang-orang di pulau itu? Kamu bilang, haruskah aku mengungkapkan kekecewaanku padamu? Kata-kata Harvey York acuh tak acuh dan serius. Jika Esen Hun mengandalkan orang agresif lainnya, dia tidak terlalu marah. Namun, kepercayaan agresif Esen Hun sebenarnya adalah Ethan Hun dan perburuan Leonard. Yang paling penting adalah dia masih mengandalkan orang-orang Tang untuk membantai penduduk pulau. Ini membuat nada suara Harvey York sangat dingin. Tuan York, memang ada seorang pria bernama Esen Hun di luar tembok besar. Itu adalah sampingan dari klan perburuan Walsing kita. Dia bertanggung jawab atas urusan Walsingham Clan di gurun. Dan dia adalah juru bicara kepentingan Walsingham Clan di gurun. Namun, kami tidak pernah mengizinkannya untuk menggertak orang lain. Apalagi berdiri untuk penduduk pulau. Ini telah melanggar garis bawah keluarga. Aku akan memberimu penjelasan untuk ini. Bisakah kamu memberinya telepon? Harvey York tampak acuh tak acuh. Melemparkan telepon ke Esen Hun. Dan berkata ringan, aku mencarimu. Apa? Mendengarkan suara di seberang telepon barusan. Meskipun Esen Hun tidak memahami isinya dengan jelas, dia bisa mendengar siapa yang ada di sisi lain telepon. Dewa Perang Bidang Pedang, Ethan Hun. Walsingham Clan sekarang menjadi salah satu kepercayaan terbesar dan kartu truf. Pemuda di depannya benar-benar dapat menemukannya secara langsung. Siapa pemuda ini? Pada saat ini, Esen Hun gemetar dan terbata-bata. Dapat dikatakan bahwa dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk meletakkan telepon di tangannya telinganya dengan tangan gemetar. Hai, suara lembut keluar. Dan saat berikutnya wajah Esen Hun menjadi pucat. Dan kemudian, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Setelah waktu yang lama, dia berjalan dengan gemetar di depan Harvey York, dan setelahnya, dengan hati-hati menyekanya dengan tisu. Dia dengan hormat menyerahkan telepon ke Harvey York. Harvey York mengambil telepon sesuka hati. Dan setelah mendengarkan Ethan Hun pengakuan berulang kali, dia menutup telepon. Segera setelah itu, tatapan acuh tak acuh Harvey York jatuh langsung pada esen wajah Hun. Berlutut dan bicara. Apa? Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang yang hadir tertegun sejenak. Tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Lusinan pria berjas berkata pada saat yang sama, sombong. Beraninya kamu membuat Presiden Hun berlutut.
Seorang wanita pulau juga berteriak. Kamu terlalu menipu. Apakah kamu tahu seberapa tinggi status Presiden Hun? Abraham Mosso juga menutupi wajahnya dan membuka mulutnya. Mereka tidak ingin percaya bahwa Harvey York bisa menginjak wajah SN Hun hanya dengan panggilan telepon. Itu adalah perburuan presiden. Di luar seluruh benteng. Tidak, tidak, tidak ada yang berani memprovokasi orang besar masuk seluruh gurun. Beraninya seseorang dengan nama keluarga York membiarkannya berlutut. Apakah ini memakan empedu hati beruang dan macan tutul? Presiden berburu. Harvey York berbicara dengan ringan. Kamu bertanya padanya. Mulai sekarang. Bisakah dia tetap menjadi presiden? Hunnya. Beberapa hal tidak membutuhkan Harvey York untuk berbicara. Saat dia menelepon Ethan Hun, dia bertindak tidak menentu. Dan SN Hun, yang berdiri untuk penduduk pulau, ditakdirkan untuk kehilangan segalanya. Bab 6097. Orang-orang negara H. Jangan bicara omong kosong. Seorang wanita pulau dengan wajah selebriti internet memiliki tampilan yang tak terkendali di wajahnya saat ini. Presiden Hun. Tapi seseorang dari sekte perburuan Wolsing. Di dunia gurun. Hitam, putih dan merah akan memberinya 3 titik wajah. Bahkan penduduk pulau kita harus sopan saat bertemu dengannya. Beraninya kau mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Ingin dia berlutut. Apakah ada lubang di otakmu? Wanita pulau cantik ini lahir di film semacam itu. Setelah menjadi hit instan, dia dijemput oleh orang-orang bergaya sky teaching dan terpilih sebagai salah satu anggota rombongan kunjungan Country H. Di matanya, SN Hun, yang dia layani dengan sepenuh hati, seringkali perlu berbohong diamkan selama 1 jam untuk menunggu obat bekerja. Tetapi pada jam ini, SN Hun tidak hanya menunjukkan pengetahuan, tetapi juga sikap menunjuk negara. Bagaimana mungkin pria sebesar itu diganggu oleh pria kecil yang muncul dari tidak kemana-mana? Benarkah? Apakah itu sangat sombong? Harvey York mengabaikan wanita pulau itu, tetapi melirik SN Hun dengan setengah tersenyum. Presiden Hun, mengapa Anda tidak memberi tahu wanita pulau ini berapa lama Anda bisa begitu bagus? Diam Laozi. Tepat ketika wanita dari negara pulau itu masih berteriak-teriak, SN Hun menamparkan wajahnya dan menjatuhkannya ke tanah. Tuan Muda York, bisakah sepatu rusak sepertimu berteriak? Salah bagimu untuk bernafas sambil berdiri di depan Tuan Muda York. Wanita pulau itu terhuyung mundur, menutupi wajahnya dengan tak percaya. Tapi dia bukan orang bodoh, dan dia segera mengerti. Harvey York, tampaknya benar-benar luar biasa. Tidak berpura-pura. Tuan Muda York, saya minta maaf. Wanita pulau ini tidak memiliki pendidikan. Saya punya memberinya pelajaran. SN Hun datang ke Harvey York dengan lidah kering, berlutut dengan senyum malu dan tersanjung di wajahnya. Saya juga meminta Tuan Muda York untuk memberi saya kesempatan. Pada saat ini, SN Hun masih agak gelap di depannya. Meskipun dia adalah presiden kamar dagang di gurun provinsi, dia tahu itu dengan baik. Tanpa dukungan dari Wolsing Hun Clan, saya tidak akan memenuhi syarat untuk duduk posisi ini sama sekali. Dalam Wolsing Hun Clan yang sangat kompetitif, dia juga membayar mahal untuk mencapai prestasi seperti itu. Akibatnya, beberapa hari setelah tiba di gurun, dan sebelum saya bisa membuat cukup uang, saya mengalami hal seperti itu. Apalagi dia juga percaya dengan apa yang dikatakan Harvey York. Karena Ethan Hun tidak merinci identitas Harvey York, tapi dia hanya mengatakan satu kalimat. Artinya, jika dia tidak bisa memaafkan Harvey York, dia akan bunuh diri. Kalimat ini cukup untuk menunjukkan bahwa identitas Harvey York sangat tinggi sehingga Ethan Hun tidak bisa menyinggung perasaannya. Meskipun SN Hun tidak bisa memikirkan siapa yang memiliki kartu seperti itu,
Dia juga tahu itu tidak peduli siapa itu. Selama dia tahu bahwa dia tidak bisa memprovokasi dia, itu sudah cukup. Apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Wajah Harvey York cerah dan mendung. Berlutut dan bicara. Kelopak mata Esenhun melompat lagi. Dan dia bisa mendengar rasa yang tak terbantahkan dari kata-kata Harvey York. Tapi pertanyaannya adalah, jika dia benar-benar berlutut, bagaimana dia akan bermain-main di masa depan? Memikirkan hal ini, Esenhun tanpa sadar memelototi Abraham Moso dengan hidung memar dan wajah bengkak. Dia merasa bahwa jika bukan karena hal-hal buruk Abraham Moso, mengapa dia muncul di sini? Dan jika dia benar-benar dilenyapkan, maka bahkan dengan sedikit energi terakhirnya tangan, dia pasti akan membunuh Abraham Moso. Adapun Arturo Toyotomi, Esenhun tidak berani menyimpan dendam. Lagi pula, miliknya identitas ada di sana. Bahkan jika dia ingin menyimpan dendam, dia sedikit tidak memenuhi syarat. Bab 6098. Merasakan tatapan jahat Esenhun, Abraham Moso menggigil dengan cerdas. Dia tidak memiliki keterampilan lain, tetapi dia sangat pandai mengamati kata-kata dan ekspresi. Jelas, dia tahu betul bahwa jika Esenhun benar-benar berlutut hari ini, maka pihak lain pasti akan menyeretnya untuk menguburnya. Demi nyawanya sendiri, Abraham Moso harus menutupi wajahnya. Mengambil melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Muda York, apa yang terjadi hari ini? Tidak, tidak, termasuk apa yang terjadi kemarin. Semuanya salah kita. Kita yang tidak memiliki mata. Kita yang tidak tahu harus berbuat apa dan secara tidak sengaja menabrakmu. Tuan Muda York. Kami sekarang sangat menyadari kesalahan kami. Kami tidak hanya tidak menginginkan kompensasi apapun, tetapi kami juga akan meminta maaf kepada Tuan Muda York 3 kali. Dan saya bersedia menjual besi dan membayar 1 juta yuan. Saya hanya bertanya kepada Tuan York. Anda banyak orang dewasa. Pegang tinggi-tinggi dan lepaskan. Dan perlakukan kita semua sebagai kentut. Biarkan saja. Bahkan di hadapan Tuan Arturo Toyotomi. 1 juta. Harvey York melirik Abraham Moso dengan penuh minat. Apa? Kemana kamu mengirim pengemis itu? Atau apakah Anda berpikir bahwa jika Anda memiliki penduduk pulau di latar belakang, saya tidak akan berani untuk membunuhmu? Saya katakan, hanya ada satu harga yang Anda bayar untuk berbicara omong kosong. Artinya, selain berlutut, Esenhun harus bersujud 3 kali. Kamu dapat terus berbicara omong kosong. Tetapi mulai sekarang, satu kata. Omong kosong akan memberimu kepala yang keras. Kelopak mata Abraham Moso melonjak liar. Esenhun juga tampak sedih. Dia mengerti bahwa dia harus berlutut bahkan jika dia tidak berlutut hari ini. Abraham Moso menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Tuan Muda York, adalah kamu benar-benar tidak memberikan wajah Tuan Toyotomi. 4. Harvey York tidak menanggapi. Hanya mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat. Melihat tindakan Harvey York, Esenhun tidak berani berbicara omong kosong. Lagi, dia tidak memberi Abraham Moso kesempatan untuk melanjutkan berbicara. Tapi berlutut di tanah dengan pop dan bersujud 4 kali. Tuan Muda York, ini semua salahku. Aku mengakuinya. Pada saat ini, tidak ada kebencian di mata Esenhun. Hanya semacam ketidakberdayaan yang tahu nasibnya sendiri. Saya akan mengundurkan diri sebagai Presiden Kamar Dagang Gurun. Dan saya juga akan menjual besi untuk mengkompensasi aula seni bela diri dan kamu. Selain itu, saya akan membiarkan Abraham Moso dan Uzil Iboa menerbitkan permintaan maaf di surat kabar harian negara pulau atas nama mereka sendiri segera setelah mungkin. Namun, tolong juga minta Tuan York memberi saya waktu. 3 hari. Tidak, hanya 1 hari. Dalam 1 hari,
Saya akan menyelesaikan hal-hal ini. Kalau begitu, aku akan datang ke sini untuk meminta maaf padamu. Saat berbicara, Esenhun membuat gerakan. Dan seiring dengan gerakannya, dia melihat pria berjas yang saling memandang mengambil satu langkah. Menendang Abraham Moso dan penduduk pulau lainnya ke tanah. Dan kemudian diseret mereka pergi. Anjing-anjing ini selalu mematuhi perintah tuannya. Para master sudah mengaku. Dan tentu saja mereka harus tahu apa melakukan. Ya, kamu agak menarik. Jadilah arogan ketika saatnya menjadi sombong. Akuilah ketika saatnya untuk mengakuinya. Harvey York berjongkok dengan penuh minat dan menepuk Esenhun di bahu. Namun, saya punya pertanyaan lain. Dalam hal identitas dan statusmu, kamu seharusnya tidak memberi penduduk pulau platform, kan? Apakah ada alasan lain? Mata Esenhun berkedut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan setelah beberapa saat, dia mengucapkan 3 kata dengan lembut, aula panjang umur. Mata Harvey York tiba-tiba tenggelam. Dan beberapa petunjuk dengan cepat terhubung bersama. Yang membuatnya sadar. Bab 6099. Pada pagi hari kedua setelah Esenhun DKK, Arturo Toyotomi muncul di halaman belakang halaman seperti biasa. Dia duduk bersila di atas batu mati. Dengan pedang pulau panjang di lututnya. Setelah waktu yang lama, tangan kanannya sedikit menyentuh sarung pedang. Pedang panjang negara pulau. Dan roh jahat yang tak terkatakan perlahan. Menghilang dari dia. Pada saat ini, suhu di sekitarnya berangsur-angsur pulih. Berkultivasi saja sudah cukup untuk mempengaruhi suhu di sekitarnya dan lingkungan. Yang tampaknya menunjukkan kekuatan Arturo Toyotomi dari sisi. Ketika Arturo Toyotomi meninggalkan halaman belakang dan duduk di teras angin dan hujan di samping untuk menyiapkan sarapan, dia melihat seorang sekretaris wanita cantik di setelan wanita berjalan dengan cepat. Sekretaris wanita memegang komputer tablet di kedua tangan. Pada ini sesaat, dia mengangguk dan membungkuk hormat. Kemudian dia mendekati Arturo Toyotomi dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Toyotomi, sesuatu terjadi." Arturo Toyotomi mengambil sepotong sushi yang ditaburi telur. Dan setelahnya mencicipinya. Berkata dengan ringan, "Bicaralah." "Ada kecelakaan tadi malam." Sekretaris wanita berbicara dengan lembut. Abraham Moso membawa Esenhun untuk menemukan masalah Harvey York. Tapi dia ternoda. Meskipun aku tidak tahu persis apa yang terjadi. Tapi Esenhun benar-benar membelot hari ini. Dia tidak hanya menggunakan energinya. Tetapi Uzil Iboa mengirim surat permintaan maaf kepada berita utama negara pulau kami setiap hari. Mengatakan dia lebih rendah dari rakyat negara H. Pada saat yang sama, saya tidak tahu di mana menemukan 10 Abraham Moso dosa yang mematikan dan suruh dia masuk. Tanpa Abraham Moso, fakta bahwa kami membuka rantai pusat kebugaran Kendo di negara H secara alami akan runtuh. Kemudian, setelah Esenhun melakukan hal ini, dia juga mengundurkan diri sebagai Presiden Kamar Dagang Gurun. Dan mengumumkan bahwa dia akan tidak ada hubungannya dengan Wolsinghun Clan mulai sekarang. Saat berbicara, sekretaris wanita menyalakan tablet dan memanggil data. Tidak hanya versi elektronik dari berita utama Island Daily, tetapi juga dokumen pengakuan Abraham Moso, Esenhun pernyataan pribadi, dan sebagainya. Dari data tersebut, dapat dengan mudah dilihat bahwa kali ini, mereka tidak hanya kalah, tetapi juga hilang entah kenapa dan sama sekali. Arturo Toyotomi tidak terlalu tertarik pada yang lain, tetapi melihat ke berita utama negara pulau setiap hari. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Benda ini benar-benar dapat diterbitkan. Apakah Departemen Editorial Negara Pulau makan setiap hari?" Sekretaris wanita berkata dengan lembut. Seseorang di Kyoto telah mengambilnya editor pergi untuk diinterogasi.
dan 3 dari mereka bunuh diri ketika mereka tiba di lokasi. Jadi, kalaupun ada kecurigaan, tidak ada bukti. Untungnya, surat kabar harian yang dikeluarkan oleh negara pulau adalah ditarik dalam waktu. Kecuali puluhan ribu eksemplar miliknya kepada orang-orang, semua yang lain ditarik. Namun, pihak Kyoto harus segera mengambil kembali semua surat kabar harian negara pulau yang telah hidup di sektor swasta, dan kemudian berpura-pura bahwa ini tidak terjadi. Tetapi, namun, itu benar-benar terjadi. Arturo Toyotomi menghela nafas. Itu tidak hanya berarti bahwa kita, penduduk pulau, telah kalah dalam permainan ini. Itu juga menunjukkan bahwa 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno di negara Ha bukanlah domba yang kita bayangkan tidak berguna. Ketika kita membeli orang-orang mereka, mengapa mereka tidak membeli orang-orang kita? Beritahu pihak Kyoto, tidak perlu memeriksa. Orang yang menembak dari belakang tidak lebih dari Wolsinghun Clan. Hanya saja tidak ada bukti nyata. Jika kita menyalahkannya, mereka tidak akan mengenali dia. Paling-paling, mereka akan mendorong perburuan esen yang tidak berguna sampai mati. Bab 6100. Sungai Dondo itu. Sekretaris wanita membuat gerakan memotong tenggorokan. Arturo Toyotomi berbeda dari penduduk pulau berpikiran sempit lainnya. Dia tidak menganggukkan kepalanya saat ini. Tetapi setelah berpikir lama, dia berkata enteng. Seringkali, kalah adalah kalah. Jika kamu kalah, kamu harus mengakuinya. Tidak ada gunanya menyembunyikan telingamu dan mencuri bel. Jangan pindahkan Esenhun. Beritahu orang-orang. Mereka pikir kita tidak mampu kehilangan. Harvey York itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Esenhun. Awalnya saya ingin membantu Jimer Charlier sang putra Buddha menyelesaikan sedikit masalah dulu. Sekarang sepertinya jalan ini tidak tersedia. Karena itu, tatapan bermartabat muncul di mata Arturo Toyotomi. Dia pada dasarnya tahu apa yang dilakukan Harvey York di luar tembok besar. Untuk karakter seperti itu, dengan perilaku Arturo Toyotomi, wajar jika dia tidak akan meremehkan sedikit pun. Namun meski begitu, dia tidak bergerak sedikit pun, yang membuat Arturo Toyotomi merasakan perasaan kekalahan yang aneh. Katakan di sana dan lakukan sesegera mungkin. Arturo Toyotomi dengan cepat memutuskan masalah lain. Aku khawatir aku lambat. Itu juga kerugian dalam masalah lain. Lagi pula, waktu hampir habis. Sekretaris wanita itu mengangguk dengan cepat, lalu mengeluarkan teleponnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Lakukan." Badai. Ketika sekretaris wanita menutup telepon, Arturo Toyotomi sendiri mengeluarkan ponsel dan memutar nomor. "Halo, ibadah besar. Ini aku. Saya minta maaf untuk membuat panggilan ini dan mempengaruhi kelas pagi Anda. Tapi saya punya masalah kecil di sini. Dan saya ingin Anda membantu saya menanganinya." Itu benar. Itu saja. Kamu hanya perlu membuatnya tidak bisa meninggalkan Cloud Top Kuil. Itu Rahu King Kong. Setelah panggilan itu, wajah Arturo Toyotomi memiliki ekspresi licik. Dia menghela nafas dan melihat ke samping ke arah Gunung Kilian. Pada ini saat itu, dia merasa tak terkalahkan di dunia dan kesepian seperti salju. Di bawah rencananya, mungkinkah ada perubahan lain dalam situasi umum di luar tembok besar? Jimer Charlier putra Buddha ditakdirkan untuk berada di posisi teratas, dan klan bumi ditakdirkan untuk mendominasi sungai, danau, dan seni bela diri di luar tembok besar dan bahkan di gurun. Ini adalah rencana milenium dari Sekte Bumi. Ini juga merupakan ambisi dari aliran pengajaran langit. Dan itu adalah tata letak aula panjang umur. Hanya Harvey York, cahaya kunang-kunang. Bagaimana bisa bersaing dengan matahari dan bulan? Tidak peduli berapa banyak yang Anda lakukan. Itu hanya sebuah episode dalam drama besar di luar tembok besar.
Peran pendukung selalu peran pendukung. Villa Gunung Tianti 1. Harvey York. Yang juga bangun pagi-pagi. Melihat sarapan dan sebuah negara pulau setiap hari di depannya. Ekspresinya sedikit main-main. Hun berdiri di depannya dengan tangan terikat saat ini. Sebuah isyarat rasa hormat. Berapa banyak salinan benda ini yang akan keluar pada akhirnya? Harvey York melirik negara pulau setiap hari sebelum membuka mulutnya dengan setengah tersenyum. Jelas, tidak sulit untuk membuat surat kabar Island menerbitkan hal ini. Dengan kontak yang telah dikelola Hun selama bertahun-tahun, ditambah dengan kemarahan Ethan Hun, tidak akan butuh sehari bagi klan Wolsing Hun untuk mempromosikan hal seperti itu. Inti masalahnya adalah berapa banyak porsi yang bisa dibagikan. Hun tampak malu dan tidak berani berbicara saat ini. Harvey York tersenyum dan berkata, "Saya kira, kecuali untuk beberapa kecerdasan departemen dari berbagai negara yang mengawasi dinamika negara pulau, orang biasa akan segera diambil kembali bahkan jika mereka melihatnya. Sederhananya, segera. Ini akan menjadi seolah-olah itu tidak pernah terjadi." Jadi, pernyataan di harian negara pulau ini sebenarnya sangat terhidrasi. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.